Sallallahu Alaihi Wasallam. Rujuk hadis Nabi yang lain. Man tasala yaumal jumu'ati taslan janazah thumma raha fa ka'annama qarraba bid'ah wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshatan. Ini hadis ceritanya tentang hari Jumat. Berhubung barang siapa yang mandi di hari Jumat masihnya mandi junub hari Jumat. Ini hadis yang sering digunakan oleh para ustaz ceritakan bahwa hari Jumat itu sunnah mandi apa? Ini junub. Jadi ada juga sunnahnya. Karena ini hadis cuma menceritakan barang siapa yang mandi junub di hari Jumat. Itu kan bukan anjuran sebenarnya. Ini kan siapa, ya kan? Anda enggak, Anda enggak. Jadi sebetulnya maknanya bukan keutamaan mandi junub di hari Jumat. Cuma bapak-bapak kan senang kalau diceritain begitu, apalagi ada istrinya. Bu, dengerin dulu. Hari Jumat itu sunnahnya mandi junub. Jadi andalan juga kita ya. Padahal tak ada hubungannya ini hadis dengan anjuran mandi junub di hari Jumat. Ini hadis bukan anjuran mandi junub di hari Jumat. Anjurannya adalah waman roha fisa'at waman summa roha. Lalu kemudian setelah itu dia berangkat untuk sholat Jumat. Logikanya begini, orang mandi junub itu biasanya jam berapa? Bapak-bapak mandi junub jam berapa? Masih nggak? Masih kan ya? Masih. Makanya kagak jawab udah kagak mandi junub lagi nih. Masih kan? Masih sehat. Tandanya orang sehat itu berdiri. Pak, ingat ya, tandanya orang sehat berdiri. Apa yang berdiri? Sholatnya. Orang sehat itu sholatnya berdiri. Kalau sakit sholatnya jangan kemana-mana tentunya. Kembali, barang siapa yang mandi junub berarti dia sholat lima. Habis mandi junub terus ke masjid. Setelah ke masjid sampai sholat Jumat nggak kemana-mana. Maka kata Rasulullah, orang ini seperti menyembelih unta. Seperti menyembelih. Lalu kata Rasulullah, lalu barang siapa yang datang ke masjidnya di jam 2, artinya ini yang pagi, kemudian kira-kira jam 2 itu ya jam 9, datang di jam 9 ke masjid. Kata Rasulullah, maka seakan-akan dia menyembelih hewan jenis sapi. Berikutnya ada yang datang berikutnya lagi ya jam 10, jam 11 lah. Pokoknya sebelum azan, jangan setelah azan. Pokoknya jam 3 ini sebelum azan. Itu kata Rasulullah seperti menyembelih. Jadi dari sini hadisnya kalau dijelaskan bukan anjuran tadi kata lo hari ingat itu anjurannya adalah duluan datang ke masjid untuk sholat Jumat. Lalu kemudian para ulama tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan begini, itu kalau melihat dari hadis yang paling bagus itu yang datang duluan apa yang datang yang kedua apa yang ketiga? duluan. Yang paling bagus yang duluan. Yang duluan itu dikiaskan diperumpamakan pahalanya seperti yang duluan. Nah iya. Otomatis namanya orang itu jadi lebih bagus daripada orang yang menyembelihkan. Karena yang datang pagi yang kamu datang siang yang maka kita melihat dari dua pendapat besar ini,
Maka berdasarkan pemahaman teks hadis ini, yang paling bagus adalah kan. Tapi mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hadis ini dipahami bukan sekedar teksnya saja, tetapi secara substansi. Apa substansinya? Ketika disebutkan bahwa yang disembelih itu yang gemuk, yang bertangguh. Itu artinya apa? Kualitas hewan yang paling baik. Maka daging hewan yang paling banyak, paling bagus, itulah hewan yang paling bagus untuk disembelih. Otomatis kalau bandingannya antara kambing dan sapi, sapi lebih banyak. Artinya mereka melihat di sini bukan zahirul hadis, tapi makna hadis. Maknanya apa? Rasulullah itu memberikan kambing. Itu ternyata bukan sekedar hewannya, tapi dagingnya yang memang banyak karena kambing yang juga yang gemuk. Nah, kemudian kita pahami bahwa kedua pendapat ini sebetulnya bisa dipahami secara lebih komprehensif. Maka kalau kambing yang disembelih itu bisa menghasilkan daging lebih banyak daripada sapi yang disembelih, maka kambing itu lebih banyak. Kalau dilihat budaya bahwa satu sapi itu dipotong atas nama 7 orang, mungkin ya nanti ada hadisnya juga. Rasulullah memerintahkan sahabatnya ketika haji untuk menyembelih tanah berbarengan. Maka ketika misalkan 7 orang ini patungan sapi, ya, kemudian per orang baik. Jadi pihak panitia masjid tidak menggalakkan akomodir sapi jamaah masing-masing terserah lingkungan. Baik. Misalkan di tempat saya masjid Darussalam itu per orang dikenakan biaya 3.300. Tapi otomatis di panitia itu cuma dapat 241. 23.100. Nah, ini sapi yang ada sebenarnya. Kemudian ada orang datang bahwa kambing harganya 1 juta. Maka jelas, walaupun dia kambing, tetapi karena dagingnya lebih banyak akan menjadi lebih utama daripada yang sapi pangkatnya tadi cuma 3,3 juta. Hasilnya pun kalau ini dibagi 7 dengan kawan kambing 1 jauh lebih banyak kambing. Jika kita melihat bahwa keutamaan kurban itu bukan dilihat daripada jenis hewan, ontak, sapi atau kami lebih kepada manfaatnya mana yang lebih banyak. Kira-kira karena saya ketemu di masjid lain itu di daerah Kasablanca untuk patungan sapi orangnya dikenakan biaya 4,5 satu ekor sapi itu dibagi 7 orang, per orang 4,5. Jadi berapa itu? 40. Sapinya kan 40. Maka ya ini artinya otomatis dagingnya pun masih jauh lebih banyak. Nah itu, jadi kita melihat kepada lebih hal yang lebih tinggi daripada pendapat dua para ulama ini, yang lebih bagus mana untuk disembelih hewan kurban. Nah kemudian ketika Rasulullah SAW menyembelih kambing itu sebanyak 2 ekor.
Maka di sini para ulama sepakat bahwa an-nasyata wal ma'idah la tajuzu hiyatuha illa an wahidin wa tujzi al-budna awal baqarah an sab'atin. Jadi satu ekor kambing atau domba itu cukup untuk sesembelihan satu orang. Jadi satu orang satu ekor kambing, tidak harus 2 ekor kambing. Kalau yang 2 ekor kambing itu adalah untuk mengejar afdoliyah, untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau yang beranggapan bahwa saya motong kambing untuk mengejar afdoliyah mengikuti Rasul, maka catatannya adalah 2 ekor Kambing. Nah gitu ya. Kalau dia niatnya kurban dengan kambing mengikuti Rasul, maka catatannya jumlahnya 2 ekor kambing, tidak 1 ekor kambing. Karena Allah tiap tahun memang 2 ekor kambing. Sedangkan untuk sapi, onta itu bisa disembelih untuk maksimal. Nah, ini maksimal 7 orang. Karena hadis sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan ahad nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah al-Budna as-sab'atin wal baqarah. Kami dulu ketika menyembelih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah, itu ada yang membeli onta 7 orang, ada yang membeli sapi 7 orang. Dalam riwayat Muslim, kalau jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhalina bil haji, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin fi dunya. Ketika kami itu pergi haji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memerintahkan kami untuk bareng-bareng melakukan kurban jenis unta dan sapi, yang mana setiap 7 orang itu boleh bareng-bareng 1 ekor unta atau sapi. Nah, sehingga dalil-dalil kita yang kemudian menjadikan dasar para ulama sepakat bahwa kalau kambing boleh untuk 1 orang, tapi kalau sapi atau unta boleh untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, sampai maksimal 7 orang. Jadi angka 7 ini bukan harus 7. Contoh misalkan ada di KM Kuring atau di sini BRT atau Perdam. Nah, misalkan ngumpul ternyata cuma 5 orang sampai mendekati hari raya ibadah dan nambah-nambah. Daftarnya cuma 5 orang. Gak usah ganti. Gak usah ganti. Tinggal ditanya 5-nya ini siap nggak tetap motong sapi, otomatis biayanya nambah atau sapinya agak dikes. Kalau siap semuanya mengatakan oke, ya udah berlima itu motong sapi. Jadi nggak harus 7 orang sendiri aja semangat. Oh saya mau sendiri motong sapi. Kalau punya duit kan nggak masalah ya, sendiri motong sapinya boleh-boleh saja. Dan kalau ini turun tadi, ya ini ibaratnya lebih bagus dibandingkan kalau bareng. Kenapa? Karena dia itu mempasarkan uangnya untuk berkorban lebih banyak atau lebih berbesar. Jadi kira-kira hadis yang kita bahas ya, pada kesempatan kali ini yang mengisahkan tentang sembelihan Rasulullah SAW. Baik, mungkin kita masih punya waktu beberapa saat, kami besar menit pada hari ini tidak ada Waalaikumsalam.
itu kira-kira pas kurban itu kalau kita masih dalam waktu kira-kira sah nggak gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum yang beli hewan kurban dengan catatan masih apa Pak? Hutang. Mutang apa hutang? Mutang, bukan hutang. Hutang ya. Sama. Kalau saya bahasanya hutang, bukan hutang. Hutang ya, betul ya. Hutang. Ya. Apa hukumnya orang berkurban dengan catatan hewannya itu masih belum dimiliki secara utuh, artinya masih dalam status hutang. Jadi yang namanya tamlik kepemilikan itu tidak mesti harus sudah dimiliki secara utuh. Jadi bisa saja kita memiliki sesuatu benda, tetapi status benda itu belum kita miliki 100%. Maka kita bisa menggunakannya dan lain sebagainya dalam catatan bahwa kita mampu untuk melunasi sisa utang untuk memilikinya. Sehingga ketika ada orang yang melaksanakan ibadah, misalkan kurban, maksudnya ibadah yang artinya membutuhkan biaya atau membutuhkan uang, maka orang yang berkurban ketika dia punya sapi dalam status masih belum lunas, belum lunasnya, dia kurban, maka kenapa? Karena dia tetap statusnya pemilik hewan itu. Statusnya pemilik hewan tersebut. Karena si kedua itu sudah memang memberikan hak kepemilikannya kepada orang yang mau berkurban. Nah, adapun hutang dan segala macamnya itu kan nanti diselesaikan ketika sudah punya uang untuk dibayar. Ibarat misalkan gini, kita pergi haji, lalu kemudian kita itu haji, bayar 20 juta itu kan untuk membeli porsi hajinya. Nanti pas menggunakan kalau sekarang itu sekitar 35 juta. Kita nggak punya uang 30 juta, punyanya misalkan 25 juta. Maka kita masih kurang 10 juta. Maka boleh silakan kita hutang kepada orang lain untuk memenuhi biaya pelunasan haji tersebut. Karena haji, ya hajinya tetap sah. Kenapa? Karena masalah hutang itu adalah akad di mana seseorang meletakkan kepemilikannya kepada yang berhutang, tetapi yang berhutang itu punya syarat untuk melunasi hutang. Jadi dia sudah sah memiliki dana tersebut, cuma dia harus mengembalikan dana tersebut kepada orang yang memberi hutang. Jadi intinya sah dan boleh saja. Yang tak boleh tidak bayar hutangnya. Yang berikut silakan. Bolehkah kita berkorban untuk satu keluarga, tapi hasil uang pembelian hewan korban hasil berikan dari istri? Bolehkah kita berkorban keluarga? Ya. Tapi dana yang digunakan itu istri gagal. Ya, kemudian dipakai untuk korban. Ya, untuk masalah ini maka harus dengan izin istri. Kalau menggunakan uang istri maka harus izin. Kalau istri yang mengizinkan silakan Pak dipakai untuk beli hewan kurban. Ya,
fa'al, dan kerabat yang disebutkan itu adalah yang masih dinafkahi. Jadi kalau bawa anaknya sudah kawin, rumahnya udah bisa, kerjaan udah sendiri, kagak lagi dinafkahi, nggak bisa. Ya kan tidak harusnya dosa tinggalnya masih satu. Ini kalau dalam agama Malik memang boleh. Tapi kalau dalam agama Syafi'i namanya satu. Meskipun begini, boleh meskipun mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bilang ketika beliau berkhutbah bahwa yang disembelih itu untuk beliau dan untuk keluarga beliau. Kalau kambingnya juga untuk beliau dan rumah beliau. Jadi kalau mengikuti ala Rasulullah bukan juga seperti mazhabnya Imam Malik yang membatasi hanya keluarga dekat. Rasulullah itu niatnya semua. Maksudnya adalah bukan atas namanya, tapi gini, ngajak pahalanya orang. Karena gini, amal soleh yang kita lakukan itu bisa kita lihat pahalanya untuk orang lain, gitu kan? Jadi misalkan kita sedekah, apapun sedekah itu bukan niat yang pahalanya untuk orang lain. Tapi kalau sholat nggak boleh. Itu kan sedekah, haji dan kurban. Itu kira-kira terkait dengan permasalahan kan satu lima kurban untuk satu keluarga dan menggunakan harta hadis. Silakan. Coba Pak, jawab pertanyaan bersama. Pertanyaan bersama dengan apa itu tadi? Ini beneran sama ya? Karena ada juga ada yang nanya apa ya? Baik, ada yang lain silakan. Silakan Mas ya. Ya, saya nggak tahu. Kayaknya belum masuk aja. Jadi sepengetahuan saya memang tidak ada hewan yang sejenis atau setara dengan unta. Unta sepengetahuan saya sampai saat ini itu tidak ada yang bisa dianggap setara dengannya. Ya kalau tadi sapi ada udah kambing. Beberapa kira-kira yang lain kalau sudah tidak ada berarti kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Intinya mudah-mudahan kita selalu diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Amin. Agar bisa melaksanakan ibadah bukan sendirian. Amin. Ini ibadah yang sangat penting. Ibarat orang mampu itu kalau wayangnya Zulhijjah itu ibadahnya haji, dan itu wajib. Dengan orang yang bisa hilang. Cuma tidak semua orang mampu ternyata bisa haji, karena haji itu wafdun ilallah, undangan Allah, sekaligus menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat banyak orang kaya, orang punya duit tapi tidak bisa pergi haji, karena antrian dan lain sebagainya. Maka
warahmatullahi wabarakatuh.